Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Kita baru memulai hari-hari pertobatan kita, mengisinya dengan semangat berpantang dan berpuasa. Sebagai permulaan, biasanya kita dihadapkan pada godaan-godaan, tantangan-tantangan, baik yang kecil, sederhana, maupun yang besar, tantangan yang lebih kompleks. Dalam berpantang dan berpuasa, kita tidak dapat menghilangkan godaan dan tantangan itu dari dalam hidup kita. Yang bisa kita buat ialah memperkuat kehendak kita untuk menghadapinya. Membentengi pikiran dan hati kita ini dengan kuasa Tuhan. Kita perlu membangun kesadaran di dalam hati ini bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Kalau dalam kitab suci dikatakan kita ini bagaikan biji mata Allah untuk menunjukkan sedemikian rupa pemeliharaan Tuhan itu. Itu kiranya akan memacu kita untuk lebih setia dalam berpantang dan berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, godaan dan tantangan apapun bentuknya, di satu sisi tujuannya jelas. Supaya Anda ditarik dari Tuhan, Anda dijatuhkan sebagai ciptaan yang bermartabat itu, jatuh ke dalam dosa. Lalu ketika kita hidup dalam dosa, maka kita menjadi jauh dari Tuhan. Hubungan kita dengan sesama menjadi renggang, dan kepedulian kita pada lingkungan menjadi berkurang. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudari, godaan dan tantangan itu kita butuhkan dalam pertumbuhan rohani. Karena keduanya itu akan membuat kita lebih dewasa. Iman kita lebih matang. Komitmen kita untuk mengikuti Yesus menjadi lebih kuat. Dan bila kita berhasil menghadapi keduanya, maka cahaya Anda sebagai anak-anak Allah itu menjadi kelihatan. Bahwa ternyata anak Allah itu benar. Bukan hidup hanya melulu mengikuti keinginan daging. Tetapi pertama-tama kita adalah anak-anak yang hidup mengikuti kehendak roh. Mengandalkan kuasa Tuhan, itulah langkah terbaik di dalam memulai dan melanjutkan mengakhiri hari-hari pertobatan kita dalam masa Prapaskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus dicobai oleh iblis dan disebut waktunya selama 40 hari di padang gurun. Bila kita melihat situasinya adalah situasi yang rentan untuk mengatakan bahwa pada saat itu Yesus itu sungguh-sungguh membutuhkan makan, minum, keamanan, kenyamanan, kewibawaan, harga diri, dan lain sebagainya. Ada 3 godaan dan tantangan yang ditawarkan oleh iblis ini kepada Yesus. Mulai dari godaan dan tantangan soal makan minum yang merupakan kebutuhan jasmani kita, yang mutlak dibutuhkan semua orang, sampai pada kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, yang juga sejatinya mutlak dibutuhkan orang, tapi sering diabaikan. Saudara-saudari, pada zaman Yesus, roti adalah kebutuhan yang begitu sentral di dalam kehidupan mereka. Maka godaan yang pertama yang diberikan oleh iblis kepada Yesus adalah mengubah batu-batu ini menjadi roti. Godaan itu begitu relevan karena Yesus berada pada padang gurun. Bukan seperti kita sekarang yang sudah tersedia berlimpah ruah makanan dan minuman. Tetapi saudara-saudari, lihatlah apa yang dijawab oleh Yesus kepada tawaran yang pertama ini, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Di Injil Matius ditambahkan, tetapi dari setiap firman
yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus ini begitu mendapat relevansinya dalam kehidupan kita untuk melihat dan menegaskan kepada kita bahwa hidup kita ini bukanlah semata-mata jasmani. Orientasi hidup kita ini bukanlah soal kedagingan semata, tetapi lebih dalam orientasinya adalah hidup di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Sabda Tuhan itu adalah terang yang menerangi kita, pikiran dan hati kita ini untuk berjalan melalui lorong-lorong gelap kehidupan dunia ini untuk mencapai Tuhan yang adalah sang kebenaran itu. Kemudian yang kedua, iblis itu memberi godaan kepada Yesus. Ialah tentang kerajaan dunia ini dengan segala kuasanya, kelimpahannya, dan kemuliaannya. Tapi saudara-saudari lihat, itu akan diberikan iblis ini kepada Yesus dengan satu syarat ini, bahwa Yesus itu mau mengabdi iblis ini dan menyembah dia. Bila kita melihat saudara-saudari, kita harus mengakui bahwa iblis itu dapat memberi kita kelimpahan, dapat memberi kita kemakmuran, kenyamanan, kemuliaan. Tetapi lihat, Anda harus membaktikan diri dan menyembah dia. Inilah saudara-saudari yang paling esensial dari penolakan Yesus ini, karena iblis menuntut suatu sikap yang paling mendasar kita di hadapan Tuhan. Bahwa iblis itu ingin supaya saya dan Bapak Ibu berlutut menyembah, mempertobatkan pikiran dan hati kita ini bukan kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi saudara-saudari, maka Anda akan diberi kelimpahan oleh iblis itu. Dan godaan yang ketiga ialah iblis mencobai Yesus dengan tawaran ini untuk mencobai Tuhan. Dan jawaban Yesus ialah, janganlah engkau mencobai Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berpantang dan berpuasa bagi kita adalah pertama-tama untuk mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun bentuk dan pantang dan puasa yang kita jalani, yang kita pilih, yang kita putuskan, pertama-tama adalah untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Berpantang dan berpuasa adalah didasari oleh iman kita bahwa Tuhan itu sudah menaruh belas kasihannya kepada kita. Lalu pantang dan puasa Anda, puasa saya berjalan dengan menghasilkan buah yang baik, bukan untuk mencobai Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah bahwa kita secara liturgis berpantang dan berpuasa itu hanya 40 hari. Waktu yang sangat singkat sekali. Secara kuantitas mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Tetapi secara kualitas ini adalah latihan rohani yang membutuhkan komitmen yang kuat. Ingat yang dikatakan dalam kitab suci, koyakkanlah bukan bajumu, tetapi koyakkanlah hatimu. Pertobatkanlah. Yang paling penting itu adalah pertobatkanlah pikiran dan hati kita ini agar semakin selaras dengan Tuhan. Tapi saudara-saudari, sadari juga bahwa semakin Anda bertobat, semakin dekat si jahat itu untuk menggoda Anda, menggoda kita supaya pertobatan ini tidak berjalan, supaya berpantang berpuasa ini gagal. Lihat Bapak Ibu, dalam Injil terakhir hari ini dikatakan, ketika iblis itu sudah selesai menawarkan godaannya kepada Yesus dan dia gagal, tapi lihat dikatakan di situ, dia menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu tahu bahwa kita manusia ini beriman, tapi kita tidak selalu setia beriman kepada Tuhan. Anda kuat, tapi Anda juga punya titik lemah. Kita punya titik lemah yang akan dicari oleh si jahat sebagai momen yang baik untuk menjatuhkan Anda. Maka saudara-saudari, para kudus selalu mengajar saudara-saudara, waspadalah,
Karena si jahat itu mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam siapa saja yang jatuh dalam dosa. Begitu Anda lengah, pada saat itulah kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelukan hangat si jahat. Dan pantang dan puasa kita menjadi gagal. Tetapi terberkatilah mereka yang hidup setiap hari sepanjang harinya, dikatakan dalam kitab suci, merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Untuk menunjukkan ada suatu ikatan yang baik, relasi yang hidup antara saya dengan Tuhan, hari-hari hidup saya sepanjang hari. Tuhan memberkati